Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Qaum Al-Musaddiq Bapak Haji Wato yang masih muda tampangnya, tambah cerah, tambah duitnya tambah banyak kayaknya. Semoga Ketua DKM dan para anggotanya selalu istiqomah, selalu diberi keikhlasan dalam mengurus masjid ini. Juga semua yang hadir di sini, para sesepuh. Pak Haji Andi ada pulang kampung? Semua ya, orang-orang lama, Pak Edi, ibu-ibu semuanya yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah menghilangkan segala kesulitan yang ada. Yang masih sakit semoga diberi kesehatan. Yang masih punya hutang segera lunas hutangnya. Nggak ada yang punya hutang. Saya yang punya hutang. Saya kemarin habis pembebasan tanah di Ciseeng untuk pesantren, masih punya hutang, belum lunas, tinggal 10% lah. Semua yang hadir di sini mudah-mudahan nanti ketika wafat Allah wafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Mudah-mudahan yang umroh mendapatkan umroh yang mabrurah, berangkat selamat, pulang selamat, dan mendapatkan pahala. Dan mudah-mudahan yang belum pernah ke tanah suci, segera Allah beri kemampuan untuk berangkat ke tanah suci. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan ketenangan kepada kita, Allah memberikan kedamaian kepada kita. Saat ini kita masih bisa menikmati keindahan dunia, bisa menikmati kedamaian, ketenangan. Lihatlah saudara-saudara kita di Palestina, ngaji begini nggak tenang. Kenapa? Kena lagi perang. Dan mudah-mudahan Allah segera memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Dan pasti menang, nggak mungkin nggak. Kapan? Wallahu a'lam. Karena bisyarah dari Rasulullah, Palestina akan merdeka. Kita ikut andil atau tidak, pasti merdeka. Kapan? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Tetapi perkiraan 2027, nggak lama lagi. 2027, perkiraan. Tanda-tandanya sih ada. Wallahu a'lam. Ini perkiraan aja. Jadi kita bersama orang-orang Palestina atau tidak, Palestina pasti merdeka. Yahudi pasti kalah, nggak mungkin menang. Ini seberapapun mereka dimombardir, ujungnya adalah kemenangan. Karena memang bisyarah, ada kabar gembira dari Rasulullah SAW seperti itu. Tentunya kita jangan lupa mendoakan mereka supaya mereka diberi kemenangan oleh Allah, diberi hadiah kalau yang wafat mati sebagai mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terkirim kepada Rasulullah SAW. Semoga kita umatnya selalu diberi kemampuan oleh Allah untuk meneladani akhlak Rasulullah, meneladani ibadah Rasulullah SAW, selalu berjuang di jalan Rasulullah SAW. Kita ini adalah penerus Rasulullah, penerus dakwanya, penerus perjuangannya. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kalau Rasulullah nggak ada penerusnya, ya selesai dunia. Karena dunia itu adalah untuk hamba-hamba yang soleh. Walaqad katabna fi zaburi pada dzikri anal arda yarisuha ibadiyas solihun. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri
annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Karena dicatat dalam Zabur setelah Al-Quran bahwasanya bumi ini adalah diwariskan untuk hamba-hamba yang soleh. Jadi bumi sebenarnya itu untuk hamba-hamba yang soleh, bukan hamba-hamba yang maksiat. Ketika tidak ada orang yang soleh lagi, maka berarti kiamat. Udah pasti, nggak mungkin nggak. Kita lanjutkan kajian kita tentang surat An-Nazi'at. Sudah kita sekilas bahas sedikit kisah Nabi Musa bersama Fir'aun. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Jadi yang kita bahas ini berbicara tentang Fir'aun, tokoh yang sangat banyak disebut dalam Al-Quran 74 kali, terakhir di surat Al-Fajr. Nabi Musa adalah nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran 136 kali. Rasulullah paling 25 kali. Nabi Muhammad cuma 25 kali. Dan kisah Nabi Musa bersama Fir'aun, berhadapan dengan Fir'aun itu hampir di setiap surat, terakhir surat Al-Fajr. Kenapa? Ini merupakan suatu peringatan, suatu tanda-tanda kebesaran Allah, memberikan peringatan kepada kita bahwa Fir'aun akan selalu ada sepanjang masa. Tapi ketika ada Fir'aun berarti muncul Nabi Musa, model-model Nabi Musa. Ini akan selalu ada sepanjang masa. Ciri Fir'aun itu gampang membunuh rakyatnya. Emang kan? Bayi-bayi disembeli. Fir'aun itu wa fir'auna dzil autad. Fir'aun punya tentara yang membunuh rakyatnya. Jadi Fir'aun itu nggak punya kekuasaan apa-apa kalau nggak punya tentara. Jadi tentaranya dikerahkan untuk membunuh masyarakat. Fir'aun itu gitu. Ciri-ciri Fir'aun. Akan ada. Apa yang terjadi di Palestina bagian Fir'aun. Tapi akan ada Musa yang akan berhadapan dengannya. Ya Musanya saat ini Hamas. Kita belum punya peran kok. Nyumbang juga belum. Makanya Fir'aun itu akan ada sepanjang masa dengan tempat yang berbeda, dengan versi yang berbeda, tapi isinya sama. Kita kembali kepada surat yang akan kita baca. Fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa tsumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadallahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Setelah Allah perintahkan Nabi Musa kepada Fir'aun untuk menyadarkan Fir'aun, karena Fir'aun ini bagian tagut. Di antara tagut itu adalah orang-orang yang mengaku sebagai Tuhan. Orang-orang yang bikin aturan menandingi aturan Allah itu tagut. Faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Tagut. Di antara tagut itu adalah orang yang mengetahui yang gaib. Para dukun-dukun tagut itu. Iblis tagut termasuknya. Tagut itu siapa ya? Orang yang melampaui batas. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Berdakwah Nabi Musa kepada Fir'aun setelah sebelumnya Nabi Musa lari dari negeri Mesir ke Madian. Ceritanya Nabi Musa kan lari duluan itu. Menghindari pengejaran tentara Fir'aun. Diselamatkan seorang laki-laki. Lari kemana? Ke Madian, bertemu putri Su'aib. Menurut dia itu bukan Nabi Su'aib tapi Su'aib. Karena zamannya itu berbeda. Di Madian. Kemudian Nabi Musa membantu pengambilan air.
Dan bapaknya kaget kok putrinya tumben pulang lebih awal, ternyata dibantu oleh seseorang. Kemudian Nabi Musa berdoa dengan doa yang masyhur, Rabbi lima anzalta ilayya min khairin fakir. Enggak bawa duit, enggak bawa makanan, cuma sepotong pakaian yang ada di badan. Nabi Musa berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, saat ini hambamu ini butuh dengan sesuatu yang kebaikan yang engkau turunkan saat ini. Gak lama tiba-tiba putri Syuaib datang. Untuk apa? Untuk menyuruh Nabi Musa ke rumahnya. Bapak menyuruh datang ke rumah. Nah, Nabi Musa ini seorang punya akhlak yang bagus. Kalau begitu saya di depan kamu, kamu di belakang saya. Nanti ketika belok, tolong dilempar pakai batu. Nah, putri Nabi Syuaib ini juga orangnya pemalu banget. Nabi Musa menjaga adab. Bukan beriringan, bergandeng tangan dengan wanita yang bukan mahramnya, tidak. Nabi Musa di depan. Kalau di belakang bahaya. Karena godaan perempuan itu beda. Sampai di rumah Syuaib dikasih hidangan, disuruh cerita. Tenang, kamu sudah selamat. Akhirnya apa? Usulan putrinya, Bapak jadikan dia itu pekerja kita, yang ngembala kambing, yang ngangon wedus. Nabi Musa itu jadi tukang angon wedus ya. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin, kata putrinya. Sesungguhnya orang yang pantas menjadi pekerja kita adalah yang al-qawiyul amin, orang yang kuat dan amanah. Saya tidak promosi presiden ya, amin ya, bukan. Ini di dalam Quran ada. Qawiyul amin itu. Ini jadi al-qawi amin. Nabi Musa kuat. Kok tahu dari mana kamu? Ya, dia bisa mengangkat batu yang besar. Al-amin dia menjaga ketika saya jalan, dia di depan dia, enggak di belakang saya. Enggak di belakang saya. Itu adalah orang-orang yang terpercaya. Dan akhirnya setelah menikah 10 tahun, akhirnya kembali ke Mesir untuk berdakwah. Saya minum dulu, kayaknya agak kemarau masalahnya. Bismillah. Kemudian disuruh dakwah. Ketika disuruh dakwah, Nabi Musa doa, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minta dikasih kelapangan dada. Berdakwah kepada Fir'aun, tetapi ternyata Fir'aun membangkang, dia tidak menerima dakwah Nabi Musa alaihissalam. Fa'arahul ayatal kubro. Nabi Musa memperlihatkan ayatal kubro, mukjizat yang besar. Para ulama mengatakan yang pertama itu adalah tangan Nabi Musa ditaruh di kerak, itu bersinar kayak sinar matahari. Terus apa? Tongkat jadi ular. Apalagi hujah-hujah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa, itu termasuk ayat al-kubro. Tapi memang dasar Fir'aun, apa yang terjadi? Fakadzdzaba wa 'asha. Fir'aun mendustakan. Bahasanya fakadzdzaba, mendustakan. Berarti apa? Fir'aun itu mendustakan kebenaran. Benar dianggap salah, itu Fir'aun. Wa 'asha, udah mangkang, nggak mau ikut. Dakwah sudah disampaikan dengan lemah lembut karena pesan Allah kepada Nabi Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dengan kelembutan, tidak mencaci maki, dengan hujah yang jelas. Tapi ternyata Fir'aun memang dasar keras kepala, fakadzdzaba wa 'asha. Nggak bisa dengan ucapan, dengan mukjizat. Tetap Fir'aun merasa berkuasa, tidak mau mendengar juga itu. Ini Fir'aun itu begitu tuh. Tsumma adbara yas'a. Kemudian Fir'aun berpaling dan menantang Nabi Musa. Fahasyara fanada. Mengumpulkan rakyatnya lalu berseru,
Faqala ana rabbukumul a'la. Ngaku jadi Tuhan itu. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Jadi Fir'aun ngaku Tuhan. Sampai segitunya, merasa hebat pasukannya, merasa tidak pernah sakit, merasa punya kekayaan yang banyak. Akhirnya mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Kalau di zaman Nabi Ibrahim ada namanya Namrud, ngaku jadi Tuhan juga. Makanya kita itu kalau dikasih sakit, alhamdulillah, nggak kayak Fir'aun. Dikasih sehat, kaya terus, takutnya jadi faqala ana rabbukumul a'la, takut ngaku jadi Tuhan. Karena setelah Nabi Musa juga ada penguasa-penguasa yang mengaku jadi Tuhan. Di antara kisah apa? Ashabul Ukhdud, itu setelah era Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang yang dibakar di dalam parit itu di surat Al-Buruj itu ngaku jadi Tuhan juga rajanya. Terjadi di Yaman. Begitulah penguasa yang merasa kekuasaannya hebat, prajuritnya kuat, ekonominya kuat. Ucapannya didengar, lalu seenaknya mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Gak menerima dakwah. Apa yang terjadi? Jangan main-main. Fa akhadallahu nakalal akhirati wal ula. Lalu Allah memberikan suatu adab dengan adab di akhirat dan di dunia. Nakalal akhirati wal ula. Kalau di akhirat nggak usah ditanya neraka. Di dunia ini bertahap. Ada tahapan paceklik berkepanjangan. Merengek-rengek Fir'aun kepada Nabi Musa agar berdoa supaya paceklik diangkat. Jadi pernah terjadi paceklik yang berkepanjangan di zaman Fir'aun. Jadi dakwah Nabi Musa itu bukan sehari dua hari. Jangan dibayangkan begitu datang terus dakwah nggak terima, tongkat jadi ular selesai terus tenggelam, enggak. Ada musim paceklik yang berkepanjangan, kelaparan rakyatnya. Fir'aun, termasuk Fir'aunnya pun sama menderita. Ya kok ngaku jadi Tuhan? Udah Musa, kalau engkau berdoa kepada Tuhanmu, nanti kalau sudah reda ini saya akan beriman. Tuh. Begitu Nabi Musa berdoa, akhirnya tidak terjadi musim paceklik lagi, masih tetap pada kekafirannya. Apa yang terjadi? Allah menurunkan bencana lagi berupa kata, darah, hama di mana-mana. Habis-habisan. Jadi dakwah Nabi Musa itu jangan dipikir cuma sehari. Bertahap. Dan Nabi Musa juga menanti. Mudah-mudahan Fir'aun ini tobat. Nggak sehari. Fir'aun bukan sadar, malah menantang Nabi Musa alaihissalam. Dikumpulkan tukang sihirnya. Jadi penguasa yang lalim, penguasa zalim itu pasti pertama punya pasukan yang kuat untuk membantai rakyatnya. Yang kedua punya tukang sihir, ini saya pastikan. Penguasa manapun yang zalim kepada rakyatnya pasti punya paranormal. Dimanapun. Yahudi, apalagi Yahudi, sihir Yahudi itu dasarnya luar biasa. Nabi Muhammad siapa yang menyihir? Orang Yahudi. Emang dikira nggak pakai sihir gitu Yahudi? Emang nggak pakai pelet gitu? Wow, sihirnya luar biasa. Saya pastikan siapapun pemerintah yang zalim kepada rakyatnya pasti punya paranormal. Punya tokoh-tokoh spiritual yang dianggap sakti untuk mendekengi kekuasaannya. Pasti. Iya. Beberapa tokoh datang ke saya dari dekengan kok. Saya dianggap sebagai guru spiritual, padahal kagak. Iya kan?
Karena artis datang minta doa, minta dukungan, itu guru spiritual. Pasti. Tukang sihir, dan memang terjadi sepanjang masa, termasuk kisah Ashabul Ukhdud, itu penguasanya itu punya tukang sihir. Itu nggak bisa dipisahkan, termasuk Nabi Muhammad akhirnya pernah disihir juga kan. Ada kesaktian untuk membekengi daripada kekuasaannya. Saudara-saudaraku semuanya, dan itu akan sepanjang masa terjadi. Siapapun penguasanya. Tapi ternyata kekuatan sihir Fir'aun itu nggak ada apa-apanya dengan Nabi Musa alaihissalam. Karena sihir cuma ilusi, sedangkan Nabi Musa adalah kenyataan. Habis, dan akhirnya tukang sihirnya sadar. Saya teringat, wallahu alam benar dan tidak, zaman Orde Baru ada seorang tokoh yang sakti pernah debat dengan Kiai Banten. Kiainya masih ada sekarang. Terjadi debat tentang masalah akidah, 3 hari kalah. Akhirnya apa? Dan tokoh ini dari Jawa Timur, punya kesaktian yang luar biasa karena menjadi guru spiritual daripada pejabat. Apa yang terjadi? Benar-benar adu kesaktian, benar-benar adu kesaktian yang luar biasa. Tangannya bisa jadi banyak, luar biasa. Terakhir akhirnya disuruh memejamkan mata kiai tersebut. Kiainya masih ada sekarang, karena saya lama di sana. Mata begitu dibuka ternyata nggak tahu mana selatan mana utara. Tadinya di dalam rumah itu nggak kelihatan apa-apa, yang ada itu sepanjang mata memandang tidak ada apa-apa. Terus ada manusia, ada makhluk raksasa yang luar biasa. Beberapa ilmu dikeluarkan oleh kiai tersebut nggak mempan. Nggak mempan. Hizib-hizib yang biasa diwirid, ditirakatin, berpuasa bertahun-tahun itu nggak mempan melawan orang tersebut. Beberapa detik saja hampir dia mati. Cuma dia ingat salah satu hadis Rasulullah ketika ada penjelmaan begitu, adzanin kan begitu, kurang lebih hadis seperti itu. Apa yang terjadi? Dia adzan. Begitu adzan, raksasa yang besar itu langsung mengecil, akhirnya berubah jadi manusia biasa. Tuh, kalah dengan adzan. Dan konon akhirnya bertobat. Itu terjadi. Dianya masih ada. Jadi yang namanya Fir'aun zaman itu memang punya tukang sihir yang luar biasa. Tapi Allah kalahkan dengan kebenaran. Saudara-saudaraku semuanya, fa'akhadallahu nakalal akhirati wal ula. Di dunia akhirnya Fir'aun mendapatkan malapetaka, dan endingnya adalah Fir'aun mengejar Nabi Musa. Nabi Musa tidak punya jalan, kanan kiri sudah dikepung oleh tentara Fir'aun. Ketika saya ngaji di Bogor ngaji tafsir itu, tentara Fir'aun waktu itu mencapai 1 juta orang mengepung Nabi Musa. Nabi Musa cuma beberapa orang saja. Kanan kiri belakang udah dikepung. Sedang di depannya cuma lautan. Allah wahyukan kepada Nabi Musa agar tongkat itu dipukulkan, terbelah jadi jalan raya. Selamat Nabi Musa, Fir'aun masuk, tenggelam. Ini luar biasa kekuasaan Allah. Secara logika Nabi Musa pasti akan bisa ditangkap, dibunuh oleh Fir'aun.
Tapi kalau Allah sudah menolong, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lautan terbelah, apa repotnya bagi Allah? Akhirnya Fir'aun tenggelam dan pasukannya beserta kendaraannya, beserta kekayaannya tenggelam. Cuma Allah afetkan badannya, hingga saat ini badan Fir'aun masih ada. Untuk apa? Menjadi pelajaran bagi kita. Badan Fir'aun masih ada, walaupun di mumi, dan muminya itu dari Indonesia sebenarnya. Jadi dulu kita ini sudah kerjasama sama negeri-negeri di sana. Mumi Fir'aun itu dari Indonesia ternyata, yang dipakai itu dari Indonesia. Saudara-saudaraku semuanya, tenggelam kekuasaan Fir'aun. Nabi Musa yang menang. Begitulah pertarungan tauhid dan kesyirikan, pertarungan antara iman dan kekufuran, endingnya akan dimenangkan hamba-hamba Allah yang beriman. Makanya di dalam surat Al-Imran ada ayat wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa lemah, jangan kalian merasa sedih. Wa antumul a'launa, kalian selalu mencapai kemenangan. Wa antumul a'launa diartikan kalian selalu mencapai ketinggian. Diartikan oleh Imam Qurtubi, lakum yakunul aqiba bin nasri wal dhufr. Kalian endingnya wahai orang-orang yang beriman akan mendapatkan pertolongan dan kemenangan. Dengan syarat in kuntum mu'minin, ketika kalian betul-betul beriman. Ini kata Allah, bukan kata saya. Jadi pertarungan antara yang hak dan yang batil, antara iman dan kekufuran, antara tauhid dan kesyirikan, ini pasti terjadi. Tapi endingnya adalah keimanan yang menang. Hamba-hamba Allah yang menang, asal istiqomah. Dan ujungnya pertarungan dunia nanti, baik kita menghadapi Yahudi, Salibis, komunis, atau Hindu, ternyata endingnya semuanya dimenangkan oleh kita. Allah yang memberikan kemenangan, dan itu semuanya ada hadisnya. Dan semua itu adalah bisyarah dari Rasulullah SAW terhadap kita, bahwa endingnya kita akan menang. Cuma pertanyaannya, yang berjuang itu kita atau orang lain? Yang berjuang itu anak cucu kita atau anak cucu orang lain? Pasti nggak mungkin nggak. Karena endingnya dunia akan perang ini, diisi dengan peperangan. Yahudi kalah, kita akan melamar pasukan salib. Itu loh. Perang Armageddon nanti di Damaskus. Kita juga akan tahzul Hindah, kita akan menaklukkan India. Kekuatan Hindu. Kita perang melawan mata sipit, itu akan terjadi. Pasti nggak mungkin nggak. Kita nanti bergabung dengan pasukan salib untuk memerangi satu musuh. Setelah itu kita perang dengan mereka. Itu ada hadisnya. Dan itu pasti terjadi, karena itu ada kabar dari Rasulullah SAW. Tapi semua itu endingnya kita yang menang. Bahkan Dajjal, bagaimana hebatnya fitnahnya, endingnya dimenangkan oleh keimanan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu yang namanya Ya'juj dan Ma'juj, kekuatan yang tidak ada yang bisa menandingi. Jumlahnya nggak usah ditanya, miliaran, menyerang kita. Ketika itu Nabi Isa alaihissalam masih ada. Kewalahan kita menghadapinya, sehingga kita bersembunyi di benteng-benteng. Nabi Musa dan kelompoknya dan para murid-muridnya, para pengikutnya naik ke Gunung Tursina untuk berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah menurunkan pertolongan, semua Ya'juj dan Ma'juj mati. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini manusia, bukan binatang. Manusia yang sekarang masih ada, cuma tempatnya sangat kesulitan untuk menemukan saat ini. Ada dulu zaman khilafah itu ketemu orang, bentengannya itu masih ada. Bentengnya sekarang itu belum runtuh. Kalau sudah runtuh, udah keluar. Bentengnya dibangun oleh Dzulqarnain waktu itu. Itu sudah berapa ratus ribu tahun yang lalu itu. Jadi zaman itu sudah ada teknologi untuk bangun benteng pakai tembok baja besi.
Peradaban sudah canggih waktu itu. Jangan dikira zaman batu. Konon Dzulqarnain itu sejaman dengan Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam. Yang jelas Dzulqarnain seorang raja yang punya teknologi tinggi yang bisa bikin apa? Cor dari tembaga. Ya berarti hebat toh. Berarti alat teknologi sudah ada. Ya ada. Bukan zaman batu. Hingga saat ini bentengnya masih ada, belum runtuh. Ketika runtuh, keluar Ya'juj dan Ma'juj. Tapi keluarnya Ya'juj dan Ma'juj itu setelah Dajjal. Dan endingnya dimenangkan oleh kita. Baru ada keadilan di mana-mana, kemakmuran di mana-mana. Jadi perjalanan pertarungan ini masih agak panjang ini. Masih agak panjang. Mungkin kita nggak menemui hal itu, tapi anak-anak cucu kita masih panjang. Itu masih panjang. Dan itu pasti terjadi. Nah, apa yang terjadi? Allah tenggelamkan Fir'aun, dan Fir'aun saat ini jasadnya masih ada. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Dan ini merupakan pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibroh ini, kata Allah, ada ibroh, ada pelajaran kisah Fir'aun ini. Bahwasanya Fir'aun akan datang sepanjang masa. Tapi mudah-mudahan di Indonesia nggak ada Fir'aun. Kalau ada Fir'aun ini bahaya. Bantai rakyatnya mulu. Fir'aun kan begitu wataknya. Punya tentara dikerahkan untuk membantai rakyatnya. Itu Fir'aun. Dan mudah-mudahan di Indonesia nggak ada Fir'aun. Tapi yang jelas di Palestina itu, ya Yahudi itu Fir'aun itu. Yang telah membantai saudara-saudara kita. Saudara-saudaraku semuanya, bahasa kata Allah, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Ada pelajaran bagi hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah. Pelajaran yang sangat luar biasa. Apa? Pertarungan antara yang hak dan yang batil akan terjadi sepanjang masa. Selama kita berbuat baik, pasti ada yang memusuhi, nggak mungkin nggak. Pasti. Selama kita menyampaikan akidah yang benar, pasti ada yang memusuhi. Nggak mungkin nggak. Selama kita menyampaikan risalah Allah, pasti ada yang memusuhi. Selama kita rukuk dan sujud, pasti ada yang memusuhi. Itu akan terjadi sepanjang masa. Itu loh. Pasti. Nggak mungkin nggak. Karena ada siang dan ada malam. Ada malaikat juga ada iblis. Nggak usah kaget. Tapi ingat, endingnya kebenaran itu pasti menang. Dan Nabi Musa dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an dengan pujian-pujian yang bagus. Kisahnya menjadi pelajaran bagi pejuang saat ini. Pelajaran bagi para dai, para ulama-ulama saat ini. Dan musuh dakwah yang terberat adalah menghadapi penguasa yang zalim. Iya. Kenapa? Karena Fir'aun dianggap dil autat, punya tentara. Kenapa penguasa yang zalim itu kok musuh terberat? Karena punya tentara, punya senjata. Perintahnya pasti diikuti oleh tentaranya. Ini yang berat. Dia punya penjara, punya kemampuan untuk menangkap kita, membenjarakan kita, punya kemampuan untuk membunuh kita. Dan mudah-mudahan di Indonesia nggak ada lah. Mudah-mudahan Allah beri rasa cinta kepada umat Islam memerintah kita. Dan siapapun pemerintahnya nanti dan presidennya nanti, mudah-mudahan itu awal kebangkitan umat Islam untuk mencapai sebuah kejayaan. Nih, kita harus begitu aja. Saya nggak bisa promosi. Mosi amin. Tadi kan jemput amin itu Al-Quran. Engkau wil amin itu. Ntar dikira, oh Ustaz ini jadi jubirnya ya. Bukan. Kenal juga kagak. Ketemu juga kagak. Nggak dianggap lagi saya. Siapapun dia gitu. Siapapun dia. Jadi kalau saya punya prinsip, andai kan kok punya tujuan yang lain, beberapa capres biarin aja. Besi yang keras saja lunak di tangan Nabi Daud kok. Nah, kerasnya hati seseorang akan lunak dengan kebenaran, insya Allah.
Oh, dia akan punya kekuatan yang berbahaya misalnya. Lautan aja bisa terbelah oleh Nabi Musa kok. Apa repotnya bagi Allah kan? Jadi gampang bagi Allah untuk membolak-balik. Nah, sahabat Umar mau membunuh Nabi Muhammad masuk Islam kok. Beberapa orang yang ingin membunuh Nabi ternyata akhirnya masuk Islam. Itu gampang saja bagi Allah. Ya mungkin ada yang ditanyakan dulu ini sebelum kita lanjutkan. Monggo monggo. Suasana tegang ini, karena Firaun yang disebut. Oh iya ya. Oh ada yang mau nanya ya, silakan tenang aja. Ya silakan monggo. Silakan Pak. Oh, mati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kisah Nabi Musa yang pernah itu ada seorang pemimpin yang dia tidak berkenan kepada Allah dan dia mengaku mungkin setiap saat Allah akan mengirimkan seorang untuk memberikan mati juga. Iya ya, terus Pak, terus. Kedengaran. Masih muda saya masalahnya. Jadi setiap ada pengingkaran terhadap Tuhan, Allah akan memberikan seorang yang itu akan memberikan mereka ada dominan yang nanti. Nah sekarang ketika Rasulullah sudah tidak ada, ketika ada pemimpin yang menyampaikan mereka itu menghindari ketahuan Allah, siapa lagi yang akan mengingatkan mereka? Karena Rasulullah sendiri adalah penuntut dunia. Apakah nanti untuk para ulama yang akan mengingatkan? Yang mudah-mudahan seperti tadi katakan kita orang yang berkafir, orang yang beriman itu akan namun kejadian di Palestina itu memang tidak ada hentinya, dan ini tidak ada yang menghentikan. Tentu dengan upaya manusia itu sendiri itu apabila kita melihat kemungkaran, maka Allah akan mengatakan kalau tidak tahu dengan itu. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengingatkan tentang pengkhianatan Yahudi di Palestina? Karena walaupun ada PBB itu bagian dari orang-orang Israel sendiri. Bagaimana supaya itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus. Bahwasanya
Kalau Fir'aun zaman itu diingatkan oleh Nabi Musa, maka Fir'aun saat ini tentunya yang mengingatkan adalah innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Ingat bahasa hadisnya, sesungguhnya para ulama pewaris para nabi, bukan pewaris Nabi Muhammad saja. Para nabi. Berarti ulama-ulama punya karakter-karakter kenabian yang berbeda-beda. Ada model Nabi Musa, ada model Nabi Harun, ada Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Ibrahim. Bahasanya warasatul anbiya, para nabi. Jadi macam-macam karakter ulama. Ada yang lembut, ada yang keras, ada yang suka canda kayak saya mungkin. Tapi candaan Nabi itu benar, kalau saya karena salah. Pasti itu ada. Cuma ulama yang tidak menjilat kepada penguasa, ulama yang dekat dengan pemerintah, mengingatkan pemerintah, tujuannya memang murni untuk mengingatkan, berdakwah sebagai Nabi Musa alaihissalam, bukan supaya diajak umroh, bukan yang ngasih proposal nih supaya bisa bangun sekolahnya. Ini repot kalau sudah begini. Maka itu pernah diingatkan Imam Ghazali. Kenapa kita kalah perang salib? Kenapa ulama-ulamanya diantara cinta kepada dunia? Kata Imam Ghazali, rusaknya rakyat karena rusaknya pemerintah. Rusaknya pemerintah karena rusaknya ulama yang cinta kepada dunia. Iya. Jadi sebenarnya kerusakan pemerintah disebutkan kerusaknya siapa? Ulama. Karena warasatul anbiya kok. Tapi ingat, setiap 100 tahun Allah mengutus mujadid. Nih, setiap 100 tahun Allah mengutus mujadid yang menata keadaan umat Islam. Kalau kita larikan kepada tahun Masehi 1924, Turki Utsmani runtuh. Berarti kemungkinan 2024 akan ada mujadid baru yang ada di dunia ini untuk menata, membela umat Islam. Pasti nggak mungkin nggak. Siapa? Wallahu alam. Apakah berkenaan dengan capres? Wallahu alam. Itu bukan, saya bukan jubir, belum pernah dibayar. Ya pasti nggak mungkin nggak. Mujadid itu pasti akan ada sepanjang masa. Setiap di ujung 100 tahun Allah utus dia untuk menata kehidupan umat. Ini berarti kalau kita tahun masih berapa? Kalau diikuti dengan terunjuknya Turki Utsmani 2020, tahun depan berarti ada mujadid. Insya Allah, amin. Nah, kok amin ini jangan-jangan ini masjid ini. Amin. Ini enggak, saya enggak promosi ini enggak. Amin, amin. Nah, kita kembali kepada, nah sekarang bagaimana tentang urusan Palestina juga. Memang digempur habis-habisan ini. Tapi begitulah, kita juga pernah digempur habis-habisan selama 350 tahun. Dan nenek moyang tidak pernah berhenti berjihad melawan penjajah. 350 tahun itu gak sewaktu sebentar. Dari zaman Portugis sampai penaklukan Sunda Kelapa, di Jayakarta, Fathu Madinah, yang sebagian sejarah disembunyikan. Setelah Fatahillah menaklukkan Sunda Kelapa, jadi apa nggak disebutkan itu? VOC dan lain sebagainya. Kemerdekaan, setelah merdeka ada lagi gempuran yang luar biasa. Termasuk sekarang tanggal 29 ini. Kalau dilarikan tahun 45, ini lagi gencar-gencar perang. Bahkan besok itu Jenderal Malabi mati. Tahun 30 itu, 30 Oktober mati. Setelah itu terjadi 10 November. Awalnya kan 22 Oktober, hari santri, itu pencetus resolusi dan fatwa jihad. Ini kalau kita larikan ke tahun 45, ini lagi gencar-gencarnya perang ini di Surabaya. Ini 350 tahun, nggak sedikit. Mana ada waktu nenek moyang kita berhenti berjihad? Enggak pernah.
Nggak pernah. Bahkan upaya Belanda akhirnya apa? Karena banyak yang berjuang, ada Trah Majapahit dan Trah Sunda. Trah Pajajaran diadu domba dengan dibikin yang namanya Kidung Sunda. Bikin cerita bahwa terjadi perang bubat antara Majapahit dan Pajajaran. Jadi Majapahit menggempur Pajajaran. Akhirnya Pajajaran orang sudah benci banget dengan Majapahit. Padahal bukan, nggak ada cerita itu. Itu cerita dongeng Belanda. Segitunya tuh. Kenapa? Rata-rata ulama mujahid yang handal wabil di Pulau Jawa itu rata-rata masih Trah Majapahit dan Pajajaran. Coba cek dalam sejarah. Ayo. Sampai ulamanya Senawi Al-Bantani, Sohil Bang Al-Madura itu Trah Pajajaran itu. Sengaja diadu domba, dibikin buku yang namanya Kidung Sunda. Nah, oleh orang Sunda dipercaya. Jangan tersinggung orang Sunda. Ini terjadi nyata. Tapi nenek moyang kita tetap berjuang. Begitulah sama saudara-saudara kita di Palestina tetap berjuang. Tetapi kita juga harus punya peran. Minimal kita harus ada cita-cita. Mbok yo kaki kita itu pernah menginjak di medan jihad gitu loh. Walaupun cuma nyumbang doang. Seperti itu. Karena bersama kita atau tidak bersama kita, Palestina pasti merdeka. Bersama kita atau tidak bersama kita, Yahudi akan kalah. Hatta yahtabil yahudu min waril hajri aw sajar fayaqul hajru was sajru ya muslim ya abdallah hada yahudi khalfi fa'al faqtulhu illa gharqat fa innahu min sajar yahud. Sampai saking hebatnya kemenangan umat Islam melawan Yahudi, batu dan pohon berbicara dengan bahasa yang fasih. Wahai muslim, wahai Allah, kesini, di belakangku ada Yahudi, penggal kepalanya. Saking hebatnya kemenangan umat Islam, sampai batu dan pohon menjadi mujahid-mujahid, menjadi tentara-tentara Allah, membela umat Islam, bicara dengan bahasa kita. Kok bisa? Apa repotnya bagi Allah? Dia itu kok makhluk juga. Bersembunyi cuma ada pohon satu, gorkot, yang enggak itu. Karena apa? Itu pohon Yahudi. Nah inilah kalau kita lihat detail afid caranya itu pasti banyak, ribuan jutaan pohon ditanam. Kenapa? Orang Yahudi juga mengakui hadis tersebut. Hanya saja kata Golda Meir, Perdana Menteri Yahudi, yang mengalahkan Yahudi bukan Muslim saat ini, yang mengalahkan Yahudi adalah umat Islam yang sholat subuhnya sama dengan sholat Jumatnya. Nah ini kayaknya di Al-Musaddiq sudah hampir menyerupai sholat Jumat ini. Lebih dari 40 toh. Nah itu harus ditingkatkan. Supaya apa? Ini begitu. Bahkan tahun 75 juga terjadi Israel perang melawan Mesir juga gitu. Yang mengalahkan kami bukan kalian. Yang mengalahkan kami adalah umat Islam yang sholat subuhnya sama dengan sholat Jumatnya. Dan kalau subuh kesiangan mulu gimana melawan Yahudi? Itu, dan kita ini sudah mulai ini. Alhamdulillah saya itu senang ketika subuh banyak ini. Sementara Yahudi kalah. Iya. Seperti itu. Alhamdulillah sekarang taklim subuh banyak. Walaupun cuma seminggu sekali misalnya, nggak apa-apa daripada kagak. Dan insya Allah makanya upaya kita bagaimana kita ingatkan. Saya belum lama ngisi acara multaqo ulama Jabodetabek. Saya ingatkan kepada pemerintah. Di khutbah-khutbah saya selalu berbicara tentang Palestina. Kemarin di hadapan lebih 2000 jamaah di South Qatar saya juga berbicara tentang Palestina. Ya harus berbicara. Mau kiai cuma bicara, bisa cuma bicara kok. Mau ngapain lagi? Seperti itu. Ya kita harus berusaha. Kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwa Palestina adalah tanggung jawab kita. Kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwa dia harus mengerti tentang arti sebuah perjuangan. Kita sampaikan kepada anak-anak kita bahwasanya Palestina adalah saudara-saudara kita. Dan Al-Aqsa adalah kehormatan untuk kita. Al-Aqsa dikuasai Yahudi, berarti kehormatan kita nggak ada. Itu loh. Sedangkan dulu, mohon maaf, ketika ada satu-satu orang Muslim dicongkel matanya oleh orang Romawi, dicongkel matanya, disuruh murtad dari agama Allah, satu-satu. Setelah itu apa? Dikasih makan di penjara. Dikasih makan, tapi di penjara. Itu waktu itu ada utusan Umar bin Abdul Aziz, itu datang ke Romawi, tahu, ditanya, kenapa kamu di sini? Saya ini disuruh murtad dari agama Allah, saya nggak mau, mata saya dicongkel.
Karena kok di negeri waktu itu dia membaca la ilaha illallah, sering berzikir, didengar oleh orang muslim. Akhirnya disampaikan kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan kelembutannya, dengan rahmanya, kasih sayangnya kepada umat, marah besar. Dia kirim surat kepada penguasa Romawi. Ini di dalam kitab Ar-Raqaiq karangan Ibnu Qudamah. Isinya, wahai anjing Romawi, saya dengar ada orang muslim yang kalian congkel matanya, kalian siksa, suruh murtad dari agama Allah. Wa ana uqsimu billah la ilam tursilhu ilayya la ab'asanna 'alaika minal junudi junudan yakunu awwaluha indaka wa akhiruha indi. Demi Allah, saya bersumpah, andaikan engkau wahai Kaisar Romawi tidak mengembalikan orang muslim itu kepada saya, akan saya kirim pasukan, kepalanya di istanamu, ekornya masih ada di istanaku. Membaca surat tersebut bergetar, ketakutan itu sampai begini, gemetar itu Kaisar Romawi. Saya tidak mau berurusan lagi dengan penguasa muslim itu. Dikembalikan. Ketakutan luar biasa. Itu Tuhan menggetarkan orang Romawi ketika siapa itu Khalid bin Walid itu perang Yarmuk, kan dikatakan begini, hei orang muslim, kalian kesini karena kelaparan, karena miskin. Apa kata Khalid bin Walid? Kami keluar dari negeri kami bukan seperti yang engkau sebutkan, bahwa anna qaumun nasrabud dam wa innau balaguna anna la dama ajabu min damirum fajina lidalika. Saya datang kepada kalian bukan karena kelaparan, kami adalah kaum peminum darah, dan kami mendengar tidak ada darah yang lebih lezat daripada darah orang Romawi. Kami datang ke sini untuk minum darah kalian. Bergetar itu panglima Romawi, ketakutan. Perang Yarmuk dimenangkan oleh umat Islam. Jihad yang luar biasa. Kita takut, udahlah tak, jangan ngomong tentang jihad. Sampai masjid itu sampai sekarang ada yang boikot saya gara-gara saya berbicara jihad. Kami tidak mau ada ustadz berbicara jihad di sini. Coba itu. Sampai sekarang ada, nggak jauh-jauh dari sini. Ada masjid di luar kampung sini tapi. Ya Allah, ini kan luar biasa. Jadi kalau kita ingin sesuatu, kita baca Al-Fatihah. Cuma dibarengi dengan amanah Rasulullah. Jadi itu hadisnya Sahih Muslim begitu. Jadi ini bukan bid'ah. Jadi ketika kita ada hajat tertentu, kita baca Al-Fatihah. Itu enggak bid'ah. Cuma belum sempurna karena pakai amanah Rasulullah bima unzila ilaihi min rabbih. Nah ini harus kita biasakan. Nanti kita baca Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan Bapak Haji Supran dan Nyonya, Bapak Ali dan Nyonya dan jamaah semuanya selalu dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih keturunan yang soleh dan solehat, dikasih keturunan para mujahid dan mujahidah. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultani. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qawmil zalimin. Allahumma ansur ikhwana al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwana al-mustad'afin fi Filistin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma inna naj'aluka fi nukhuril yahuda wa a'wanihim alladhina qatadu ikhwanal muslimin fi Filistin. Allahumma batit samlahum wa farid jam'ahum wa satid kalimatahum. Allahumma zanzilhum, Allahumma zanzil aqdamahum, Allahumma sallit alaihim qalban min kilabika ya arhamar rahimin, ya azizu ya ghaffar ya jabbar ya mu'inu ya sattar. Unsurna nasran aziza waftah lana fathan mubina wahdul a'da'ana hidlanan kabira birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.